Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024,
menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di Kantor Pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya.
Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benderang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai,
baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan,
Kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benderang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang-benerang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid.
Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut,
atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di Kantor Pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang-benerang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP,
pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan.
tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun, sebab sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di Kantor Pertanahan, Kantah. Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025.
Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benderang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023.
Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui,
ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benderang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. 2 orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur,
20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil. Karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat. Jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu,
maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke kantor pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh kantor pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang-benerang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB,
dan sertifikat hak milik (SHM) dalam pembangunan pagar laut di Tangerang kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara,
AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di Kantor Pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron,
Jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang-benerang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat,
baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya. Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari Kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan,
Kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tugasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang-benerang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Pemerintah Provinsi Banten, dan unsur lain, dibantu oleh ribuan nelayan. Penjabat, Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damante mengatakan, pembongkaran pagar laut ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Adapun untuk teknis pembongkaran, sambung Ucok, akan dilakukan oleh personel dari berbagai unsur, termasuk nelayan. Sebelumnya, TNI AL dengan 600 personel sudah lebih dahulu memulai pembongkaran pagar laut pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sosok pemberi izin hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, kini menjadi tanda tanya besar. Hal tersebut lantaran beredar HGB dan SHM untuk pembangunan pagar laut tersebut. Bahkan sampai viral di media sosial. Pelacakan kini tengah dilakukan terhadap siapa yang mengizinkan pembangunan pagar laut di Tangerang sehingga punya HGB dan SHM. Dua orang mantan Menteri ATR BPN juga tidak ada yang mengakui memberikan izin tersebut. Lantas, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pemberian HGB dan SHM pagar laut tersebut? Kepastian mengenai HGB dan SHM tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Dalam keterangan persnya pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, Nusron mengakui adanya sertifikat yang beredar di kawasan pagar laut, yang juga terungkap melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujarnya, seperti dikutip tribunjatim.com via kompas.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB, terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk melakukan koordinasi dan pengecekan lokasi sertifikat tanah tersebut bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, apakah berada di dalam, daratan, atau di luar garis pantai, laut. Sebab, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982,
1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, dan kami minta besok, Selasa, sudah ada hasil. Karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tutur dia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sebab, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, bukan SHGB maupun SHM. Memang ada ketentuan sebelum 5 tahun, kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat, baik prosedur maupun material. Apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, tutur AHY. Hal senada diungkapkan Nusron Wahid. Ia menyebut akan ada sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai, bukan di dalam garis pantai. Nusron menyatakan, Kementerian ATR BPN berwenang meninjau ulang sertifikat tanah yang baru terbit tersebut. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan, dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dua mantan Menteri Agraria Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, sama-sama tak tahu tentang sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area Lagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai informasi, Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 15 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2024, menggantikan Sofyan A. Jalil. Sementara, AHY menjabat sebagai Menteri ATR, Kepala BPN sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, menggantikan Hadi Cahyanto. Seperti diketahui, sebelumnya Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid telah membenarkan temuan masyarakat melalui aplikasi Bumi terkait adanya SHGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang, tepatnya Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. Bahkan, Nusron mengungkapkan bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2023. Kendati begitu, Kementerian ATR BPN masih melakukan investigasi lebih lanjut kebenaran peta bidang SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, laut, atau di dalam garis pantai, daratan. Adapun Hadi Cahyanto mengaku tidak mengetahui soal SHGB dan SHM tersebut. Dirinya justru baru mengetahui SHGB dan SHM itu terbit tahun 2023 setelah polemik soal pagar laut tersebut mencuat. Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media, ujar Hadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, seperti dikutip tribunjatim.com, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Meski begitu, Hadi tidak berkomentar banyak mengenai polemik pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang itu, maupun soal penerbitan dokumen sertifikat tanahnya. Dia justru meminta semua pihak menghormati langkah Kementerian ATR BPN yang sedang berupaya mengklarifikasi soal keabsahan dokumen tersebut. Saya pikir kita harus menghormati langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam rangka memberikan klarifikasi, kata Hadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan Hadi, Kementerian ATR BPN saat ini sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan AHY. Ia juga baru mengetahui informasi dari Kementerian ATR BPN. Iya, terbitnya tahun 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN, kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. AHY juga mengaku sebelumnya tidak tahu mengenai penerbitan sertifikat di area pagar laut, meski ia sempat menduduki jabatan Menteri ATR. AHY bilang, ia baru memasuki kementerian itu pada tahun 2024. AHY mengakui, ketika menduduki jabatan tersebut, tidak semua sertifikat tanah dia review satu persatu. Kecuali, jika ada laporan yang disampaikan masyarakat maupun pihak manapun. Sebab, sertifikat tanah yang diterbitkan kementerian sudah sangat banyak. Oleh karena itu, tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu. Karena sekali lagi berbicara lahan, tanah dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia, ucapnya. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek, seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan, imbuhnya. Lebih lanjut AHY menuturkan, kini masalah pagar laut termasuk penerbitan sertifikatnya masih terus diinvestigasi untuk ditindaklanjuti. Ini sedang diinvestigasi, dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa, tukasnya. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan tentang pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang itu. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek di kantor pertanahan, Kantah Tangerang menggunakan kantor jasa surveyor berlisensi, KJSB, pihak swasta. Ujarnya dalam keterangan pers dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk memanggil KJSB tersebut. Kalau terbukti tidak sesuai prosedur, kami minta di blacklist dan kalau perlu izinnya dicabut, tandasnya. Kemudian, pihak lain yang ditengarai terlibat adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun, Kepala Kantah Tangerang, juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, imbuhnya. Lanjut Nusron, jika hasil investigasi Kementerian ATR BPN menunjukkan bahwa SHGB dan SHM itu berada di luar garis pantai, ia akan menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Nusron meminta maaf dengan adanya permasalahan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secara tuntas serta terang benderang. Kami akan menuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi. Karena memang fungsi dari aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti kalau kita siap dikritik, dan siap dikoreksi oleh siapapun masyarakat. Kalau memang ada kesalahan akan kita koreksi, tutupnya. Pencabutan pagar laut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan